Dari STT Migas Balikpapan, saya akan menjelaskan pembuatan biodiesel dari minyak jarak pagar. Ikutin ya. Bahan bakar fosil merupakan sumber energi secara global. Persediaan energi fosil seperti minyak, gas, dan batu bara di Indonesia yang selama ini digunakan semakin menipis dan akan diperkirakan habis pada tahun 2025 mendatang. Nah, teman-teman, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis energi dan terpaksa harus impor BBM dari negara asing. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi di dunia. Salah satu bahan bakar alternatif ramah lingkungan dan berasal dari sumber daya yang dapat diperbarui adalah Sebelum saya menjelaskan bagaimana tahap yang dilakukan dalam metode transestrifikasi, saya akan menjelaskan lebih dulu apa itu biji jarak. Nah, biji jarak pagar yaitu merupakan tanaman semak yang tumbuh dengan cepat hingga mencapai ketinggian 3-5 meter. Jarak pagar hampir tidak memiliki hama karena sebagian besar bagian tubuhnya beracun. Biji jarak pagar berbentuk bulat lonjong dan berwarna coklat kehitaman. Biji jarak pagar mengandung minyak dengan rendemen sekitar 30-40% dan mengandung toksit sehingga tidak dapat dimakan ya teman-teman. Sedangkan minyak jarak pagar yaitu berbentuk cairan bening, berwarna kuning, berbau khas, tidak berasa dan tidak keruh walaupun disimpan dalam jangka waktu yang lama. Untuk mendapatkan minyak biji jarak, bisa dilakukan proses ekstraksi dengan mesin pengepres atau menggunakan pelarut karena kandungan minyak yang tinggi sehingga daging biji jarak pagar dapat diekstrasi. Saya akan menjelaskan berikut pengertian biodiesel. Nama biodiesel telah disetujui oleh Department of Energy, Environmental Protection Agency atau EPA, dan American Society of Testing Material atau ASTM. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang dapat diperoleh dari minyak tumbuhan, lemak binatang, atau minyak bekas melalui esterifikasi dengan alkohol. Biodiesel dapat digunakan tanpa modifikasi ulang mesin diesel. Biodiesel juga dapat ditulis dengan B100 yang menunjukkan bahwa biodiesel tersebut murni 100% monoalkyl ester. B20 berarti terdapat biodiesel 20% dan minyak solar 80%. Karena bahan bakunya berasal dari minyak tumbuhan atau lemak hewan. Biodiesel digolongkan sebagai bahan bakar yang dapat diperbarui. Karena pada dasarnya semua minyak nabati atau lemak hewan dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu esterifikasi dan transestrifikasi. Sesuai judul saya, biodiesel dari minyak biji jarak dengan menggunakan transestrifikasi metanosis. Transestrifikasi ialah merupakan suatu proses penggantian alkohol dari suatu gugus ester trigliserida dengan ester lain atau mengubah asam-asam lemak ke dalam bentuk ester sehingga menghasilkan alkyl ester. Nah, langsung pada intinya saya akan menjelaskan biodiesel dari minyak jarak pagar. Nah, teman-teman, biodiesel adalah bioenergi atau bahan bakar alami yang dibuat dari minyak nabati sebagai bahan bakar alternatif pengganti BBM atau bahan bakar minyak untuk motor diesel yang dihasilkan dari proses transestrifikasi dengan mereaksikan minyak atau lemak dan alkohol serta alkali sebagai katalis. Kelebihan biodiesel selain bisa diperbarui adalah bersifat ramah lingkungan karena menghasilkan polusi yang lebih sedikit daripada minyak diesel. Minyak jarak pagar yang akan diproses menjadi biodiesel mempunyai persyaratan kualitas tertentu. Spesifikasi minyak jarak mengacu pada Standar Nasional Indonesia atau SNI dengan nomor 01 1904 1990 untuk pembuatan biodiesel. Spesifik minyak jarak untuk biodiesel. Nah, saya juga akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang dilakukan untuk pembuatan biodiesel dengan minyak biji jarak. Bahan yang diperlukan yaitu metanol 99%, etanol 95%, N-heksana, aquades, biji jarak pagar, indikator PP, NaOH padatan, larutan NaOH, dan H3PO4. Dan alat yang digunakan ialah furnace dan reaktor stainless steel 8,4. Keuntungan biodiesel yaitu biodiesel memiliki tingkat polusi yang lebih rendah daripada solar dan dapat digunakan pada motor diesel tanpa modifikasi sedikit pun. Biodiesel dianggap tidak menyumbang pemanasan global sebanyak bahan bakar fosil.
Mesin diesel yang beroperasi dengan menggunakan biodiesel menghasilkan emisi karbon monoksida, hidrokarbon yang tidak terbakar, partikulat, dan udara beracun yang lebih rendah dibandingkan dengan mesin diesel yang menggunakan bahan bakar petroleum. Biodiesel mempunyai beberapa keuntungan dan kelemahan, seperti gambar di atas ini yang akan saya jelaskan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang biodiesel dari minyak jarak pagar. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.